Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Yang memuliakan para ulama, para guru-guru agama, para ketua tokoh masyarakat, pengurus atau pimpinan persyarikatan, mulai dari tingkat wilayah, daerah, cabang dan ranting, pengurus masjid, imam masjid, hadirin, hadirat, jamaah salat maghrib dan insyaallah isya, Masjid Al-Furqan, mudah-mudahan sebaratan senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Jalla wa'ala. Disehatkan, diafiatkan badan, dimurahkan rezeki, diberkahi juga, diberkahi keluarganya, aktivitasnya, gawiannya, dan mudah-mudahan kelak ketika Allah Jalla wa'ala menutup usia kita disampaikan oleh Allah sampai akhir hayat dengan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali setelah 1 tahun tidak ketemu. Cukup lama ya, 1 tahun. 2 bulan karena pada bulan Desember tadi belum izin karena mengantar dan mendampingi anak, mengantar dan mendampingi anak ke pondok, sekaligus menjenguk keluarga di Pulau Jawa. Baik, insya Allah pada malam hari ini dengan mengharapkan ridha dan taufik dari Allah, kita akan tadarus kembali salah satu surah dari surah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau pada pertemuan yang lalu kita tadarus 2 mu'awwidatan, 2 surah yang sering disebut dengan surah pelindung, maksudnya surah yang digunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih pada salah satu surah yang mungkin sangat sering kita baca. Kenapa sangat sering? Karena memang ada contohnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi salat maghrib lah, habis itu salat ba'diyah lah, surah yang dibaca apa? Yang baca apa tadi? Qul ya, qul hu. Nah, betul. Ulun juga baca itu. Apalagi qabliyah subuh yang juga baca itu kan? Qul ya, qul hu. Di rumah asal handap aja sembahyang, yang dibaca apa? Qul ya, qul hu. Nah, itu ada sandarannya. Kenapa ba'da maghrib kita membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, dan qobliyah subuh kita juga membaca itu. Di antaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Ramaqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 marrah yaqra'u fi ar-rak'atayn ba'da al-maghrib wa fi ar-rak'atayn qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Aku memperhatikan, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 kali, di sini 20 kali. Saat sholat 2 rakaat setelah maghrib dan sholat 2 rakaat qabliyah subuh, beliau senantiasa membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dan jadi
kita akan tadarus kuliah ayyuhal kafirun. Bahasa bagiannya apa? Kuliah kuliah. Ada unik-unik juga orang. Ada bisa ada kan kuliah maksudnya kuliah ayyuhal kafirun. Nah, hadis ini menurut para ahli ilmi, hadis berkaitan dengan membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad dan ba'diyah maghrib dan qabliyah subuh. Ini di menurut ahlul hadis diakui kesahihannya, atau setidaknya Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan sanadnya jayyid, dan beberapa ulama hadis juga mengkategorikan hadis ini ada yang sampai pada derajat sahih. Syekh Al-Mubarakfuri menjelaskan dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi, kenapa Rasulullah SAW menggandengkan dua surah ini, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Di antaranya kata beliau, kedua surah tersebut mencakup anasir tauhid. Jadi dua-duanya berbicara tentang ketauhidan. Qul huwallahu ahad kita sangat hafal, nama suratnya saja Al-Ikhlas, kemurnian, maksudnya kemurnian tauhid. Dalam surah Al-Ikhlas setidaknya mencakup dua unsur tauhid, yaitu unsur tauhid rububiyah dan unsur tauhid asma dan sifat. Sementara di dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun, muatan pokoknya itu adalah tauhid ubudiyah, atau di dalam bahasa lain tauhid uluhiyah, dalam arti penegasan penghambaan hanya kepada Allah. Tidak ada ruang toleransi sedikit pun untuk menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan kata Syekh Al-Mubarakfuri, dua surah ini dibaca sebagai pembuka dan penutup. Pembukanya di awal di awal subuh, yaitu dibaca qabliyah subuh, dan petangnya dibaca di ujung petang, maksudnya di awal malam, yaitu ba'diyah maghrib. Surah Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun ini juga dibaca baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat yang lain, seperti hadis tentang salat witir. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir bi sab'i ismi rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ubay bin Ka'ab, melaksanakan salat witir dengan membaca surah Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita meriwayatkan kullu suratin fi rak'atin wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini. Pada masing-masing rakaat itu dibaca satu surah utuh, dan pada rakaat terakhir membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhataini, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ada dua riwayat yang menyebutkan tentang salat witir yang 3 rakaat. Ada yang hanya Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat kedua, dan pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Dan ada pula riwayat dari Aisyah radhiyallahu
yang menambahkan qul huwallahu ahad dan muawwidhatani pada rakaat ketiga. Jadi banyak momentum-momentum di mana qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad ini dikawinkan, dipasangkan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga memperbanyak bacaan qul ya ayyuhal kafirun ini. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disengat kalajengking, lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meruqyah dirinya dengan membaca qul ya ayyuhal kafirun dan al-mu'awwidhatan, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan di pagi atau di petang hari baik juga untuk dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Karena ini adalah surah yang memang banyak atau sering dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, keutamaan surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul ya ayyuhal kafirun adalat bi rub'il Qur'an, wa man qara'a qul huwallahu ahad adalat lahu bi thuluthil Qur'an." Akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun itu sepadan baginya dengan membaca seperempat Al-Quran. Sementara yang membaca qul huwallahu ahad maka sepadan baginya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Tapi beda. Jadi antara nilai pahala dengan nilai amalan itu beda. Misal ada hadis hasan terkait dengan sholat sholat 2 rakaat setelah syuruk. Jadi barang siapa yang duduk setelah sholat subuh, yadhkurullaha ta'ala, man shalla al-fajr fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah tapi ya, summa qa'ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kalimat summa. Sudah pernah menjelaskan makna kalimat summa. Terjemah letternya kemudian, tetapi memiliki makna yang lebih dari terjemahan kemudian. Summa itu yufidu at-tarafi, ada proses. Artinya sholat subuh kan barang siapa yang sholat subuh kemudian dia duduk, jadi ada proses itu. Ya, ada waktu yang dilalui summa itu. Contoh misalnya kalau orang Arab itu berkisah, darastu fil ibtidaiyah. Saya pernah sekolah di SD. Summa kemudian saya sekolah di SMP, darastu fil ibtidai. Aku sekolah di SMP. Pasti pakai summa karena proses dari SD ke SMP itu lama, ada proses waktu. Itu maksud summa. Yufidu taraf, ada proses waktu. Nah, hadisnya itu kan barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sini dimaknai oleh ulama dengan makna yang luas. Summa, pakai summa kan? Artinya ada proses waktu. Ya. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit, summa kemudian sholatlah dia 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh secara sempurna. Apakah dia sudah berhaji? Apakah dia sudah umroh? Enggak. Jadi fadilah itu tidak bisa disepadankan dengan aksinya, dengan amalnya. Pahala ya pahala saja. Sama misalnya dapat pahala orang berjihad, atau dapat pahala lebih daripada jihad ya.
Amal soleh 10 hari pertama bulan Ramadan. Tetapi tidak bisa disamakan dengan amalnya, tapi pahalanya bagian dari keutamaan amalan pada momentum tersebut. Nah, sama ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada kita sepadan, bukan sama, sepadan. Ya, sepadan dengan rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Hadis lain lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun." Qala thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun min asy-syirki akhrajahu Ahmad. Bacalah olehmu qul ya ayyuhal kafirun ketika hendak tidur. Beliau kemudian melanjutkan, tidurlah setelah engkau selesai membacanya. Akhirnya dibaca kuliah dibaca. Sesungguhnya surat tersebut sebagai pelepas dari kesyirikan. Apalagi, nah banyaklah keutamanya. Tadi sudah terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan qul ya ayyuhal kafirun sebagai salah satu ayat ruqyah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan itu beberapa keutamaan kuliah ayyuhal kafirun. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca suatu surah, itu sudah cukup sebenarnya, bahwa surah itu pasti memiliki keutamaan. Setidaknya ketika kita membaca dan menawaitukan, kita mencontoh mengikuti sunnah bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah luar biasa. Ya, tanpa misalnya kita juga mengetahui beberapa fadilah-fadilah yang lain. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian untuk membaca kuliah ayyuhal kafirun pada salat sunnah dan pada momentum-momentum lainnya. Wallahu a'lam. Sebab turunnya kuliah ayyuhal kafirun. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwa orang kafir Quraisy menjanjikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harta yang berlimpah. Bukan hanya berlimpah, tetapi didaulat. Didaulat itu artinya kada boleh orang lain seperti beliau. Didaulat seperti apa? Didaulat sebagai orang terkaya di kota Mekah. Jadi orang Quraisy ini bersedia untuk mengumpul semuanya untuk menjadikan seorang Muhammad Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang terkaya. Artinya kalau boleh orang lain lebih sugih pada sini. Jadi bersedia sudah. Lalu kafir Quraisy juga menjanjikan akan menikahkan dengan wanita mana saja yang dikehendaki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kompensasinya. Apa kompensasinya? Kata kafir Quraisy, ini adalah persembahan kami untukmu wahai Muhammad. Namun engkau berhentilah untuk mencela Tuhan-Tuhan kami dan jangan menyebutkan kejelekan-kejelekan Tuhan kami. Jadi persepsi kafir Quraisy terhadap dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelek-jelekan Tuhan. Ya, karena memang ketika kita menyuruh orang ke kanan, itu pasti menanggapi ke kiri kan gitu lah. Ketika mentauhidkan Allah, berarti kita menanggapi orang untuk mensyirik, mensekutukan Allah. Kan gitu. Ya. Lalu tentu responnya kita pasti kita mengatakan alasan-alasannya bahwa ini syirik. Nah itu ya tersinggung dalam persepsi dalam bahasa mereka menjelek.
Nah, namun kan kalau engkau wahai Muhammad tidak mau juga untuk menerima kompensasi dari kami dengan perjanjian itu, maka alternatifnya adalah silahkan kita bagi buat setahun seorang. Jadi engkau menyembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun. Jadi tempat menyembah Lata, Uzza, mengagungkannya. Kayaknya mbahnya setahun depan, selama 1 tahun kami menyembah Tuhan. Ini menarik. Tawarannya ini menarik. Kalau dalam apa namanya? Kalau menurut para politisi, kalau masuk ke ruang politik, ini menarik. Karena dalam 1 tahun itu pasti ada dinamika. Tapi apa yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun. Jadi ada kisah, ada cerita saya. Mohon maaf ya. Ini nggak boleh ya di dalam. Jadi untuk kalangan muslim itu. Jadi ada yang bilang begini. Jangan bilang orang non muslim itu kafir. Bilang aja non muslim. Karena menyebutkan orang non muslim sebagai kafir itu kesannya ekstrim. Kayak kita aja pembunuhnya orang lain salah. Nah, gitu. Jadi tawarannya begitu. Lalu dijawab, pernah membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun? Pernah. Coba baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah saja menyebut kafir. Jadi tidak mengapa kalau kita menyebut dan tidak ada istilah di dalam Al-Quran non-Muslim itu nggak? Adanya Muslim versus kafir musyrik. Nggak ada non-Muslim. Jadi bukan suatu hal yang ekstrim kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran. Jadi santai saja kalau kita menyebut orang kafir. Kan kita pada menyembati orang lain. Kawan muslim kita sembati kafir itu ya nggak boleh. Kafir nyawanya kita boleh haram. Tapi kalau orang kafir, kita sebut apa lagi? Masa kita sebut dia orang belum di Islam? Boleh juga, nah, orang belum di Islam. Ya, muslim. Ya, tapi itu istilah saja. Meskipun kalau memang misalnya kita menyebutkan non-muslim yang nggak mengapa juga. Dan ketika seseorang menyebutkan yang non-muslim itu sebagai kafir, insya Allah tidak bagian dari sebuah ungkapan ekstrim. Insya Allah. Baik. Kita baca ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi ini diperintah oleh Allah untuk bersikap tegas. Qul, katakan, tegaskan wahai Muhammad. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Dan kamu bukan penyembah
Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke tafsir yang kedua. Wala antum abiduna ma a'budu, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Di dalam tafsir ini ditegaskan penegasan dengan fi'il. Apa kalau di dalam istilah nahwu ini jumlah fi'liyah. Nanti pada ayat ketiga dan keempat serta kelima itu memakai jumlah ismiyah. Maksud jumlah fi'liyah itu ada verb di situ, ada kata kerja. La a'budu, aku tidak menyembah apa yang aku sembah. Yang apa yang disembah oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tidak akan menyembah berhala yang menjadi sekutu-sekutu. Sekutu-sekutu itu di dalam bahasa Arab, bahasa lainnya selain syirik yaitu niddan, yang disetarakan. Makanya kalau kita menyetarakan suatu perbuatan yang itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik. Contoh, kalau minta tolong itu sama Allah. Kalau minta tolong sama dia melalui wasilah apapun, pasti syirik. Syirik. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan isti'anah bil jin, minta pertolongan dengan jin, baik dengan peramal, dengan dukun, itu perantaranya, itu ditegaskan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kesyirikan. Kenapa syirik? Karena hal-hal yang seharusnya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala disangkakan oleh makhluk dapat dilakukan oleh selain Allah. Seperti mengetahui yang gaib. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak dapat terindra. Secara zahirnya enggak ada. Ya, yang gaib. Misalnya apa lagi? Atau memohon kesembuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada dukun, apalagi ada kompensasi. Kalau ada kompensasi berarti proses penyembuhan itu dipastikan isti'anah dengan jin. Kompensasi di sini yang aneh-aneh lah ya. Kalau bertarif itu bayar, itu jasa. Kalau mampir ke dokter itu adalah kompensasi. Jadi itu tarif, itu jasa. Tapi kalau yang hal-hal lain seperti harus menyembelih sesuatu dan lain sebagainya itu syirik. Kalau ada persepsi yang terbangun di dalam dunia modern dan ini terjadi, kita tidak boleh ikut. Seperti misalnya dalam dunia modern ini, kerupian hotel, apalagi hotel bintang 3 ke atas dan hotel yang di jaring internasional, hampir dipastikan tidak ada lampu lantai 4 dan 13. Tidak ada. Di pesawat, yang naik pesawat dipastikan tidak ada kursi nomor 13.
Dan beberapa maskapai juga tidak ada kursi nomor 4 dan 13. Di beberapa mall nggak ada lantai 4 dan 13. Apartemen nggak ada lantai 4 dan 13. Allah, apa sebab? Nah, terus bagaimana mungkin kita? Sikap kita tidak boleh terbesit apapun. Terbesit saja jangan. Ya, oh, ini 4 ini terbaik, Pak. 13 terbaik. Gak boleh. Lalu misalnya yang di hotel atau syariah ada lantai 4 bayar kamu lantai 4 nggak boleh. Ya, jadi apa namanya? Itu tapadul. Sudah kita bahas tentang tapadul ya. Tapadul nggak mau. Dia pun yang merasa sial dengan sesuatu yang tidak perlu disial-sialkan itu adalah syirik. Lanjutnya, terus kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Penegasan ini maksudnya untuk mustakbal ke depan. Di masa yang akan datang tidak akan, kan tawarannya tadi setahun soal, ya kan? Jadi wahyu aku menyembah Allah. Setahun sehari akan datang, sebulan akan datang, setahun akan datang. Aku tetap penyembah Allah. Dan aku tidak akan menempuh, tidak pula akan meniru cara penyembahan kalian kepada patung-patung tersebut. Makanya dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu biasanya itu sangat diwanti-wanti kalau ada kemiripan-kemiripan. Contoh, kenapa ada waktu mamnu'ah, waktu awqat al-mamnu'ah, waktu-waktu dilarang untuk sholat? Di antaranya adalah ketika matahari terbit pas syuruq. Itu matahari terbit itu dilarang kita untuk sholat. Matahari terbenam kita dilarang untuk sholat. Dulu ada apa namanya? Allah yarham almarhum Abah Lebih. Dan kata itu ada yang 7 pramuka. Di antara kegiatan pramuka itu ada parade senja. Parade senja itu apel pas senja. Jalan almarhum Abah bawa tempat itu. Itu ini bahasa lama ini mama. Itu gawian kafir. Pikir gitu. Nanti jalan tempat kayak itu bila sebanyak manggung. Dan penghormatan pada momentum atau pada waktu tertentu itu memang dilarang. Jadi kita dilarang sholat pada waktu matahari terbit, matahari terbenam. Menurut sebagian ahli ilmi, karena tersabung dengan cara ta'abbud, penghambaan yang dilakukan oleh orang Majusi. Belum pernah umpan tuh. Jadi mahasiswa ini biasanya mahasiswa mana dengan gratisan. Ada program kampus untuk mahasiswa COVID ini, mahasiswa non Mesir pada waktu itu. Kemana? Salah satu tempatnya, ini bukan gratisan bayar mungkin. Tur ke Bukit Tursina. Di Putuk sana, di atas sana ada beberapa tempat ibadah ya. Di antaranya Saint Catherine, orang
uh, orang Kristen meyakini bahwa itu adalah tempat suci. Pas tepi belok orang Jepang. Jadi kalau orang ke Bukit Sinai itu yang dikejar itu view matahari terbit. View matahari terbit. Jadi naiknya tengah malam, ya indah tengah malam naikkan ke atas, naikkan tuh, naik. Jadi sembahyang subuhnya naikkan, sembahyang subuhnya ya di mana kawan, tapi bayar kawanan dan jamaah, ada yang sorangan-sorangan juga bagi yang muslim. Nah, pas matahari terbit itu, pas lembut timbelan orangnya, jadi mereka beribadah. Oh, rupanya. Jadi informasi bahwa orang Majusi penyembah matahari beribadah itu melihat, oh kayak ini. Oleh karenanya juga kita dalam beribadah nggak ada nyanyi-nyanyi. Karena beribadah dengan bernyanyi itu bukan kita bangun. Ya, bukan kita. Bukan status muslim. Tapi orang kafir yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bentuk peribadatan yang bernyanyi. Allah. Nah, jadi kembali kepada tadi, tidak menempuh meniru cara penyembahan kalian kepada patung tersebut. Karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyembah Allah Jalla wa'ala, menghambakan diri, mentakabudi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Tuhan. Ya. Jadi ketika bentuk ibadah itu seperti apa, kita mutlak taat terhadap apa yang sudah dicontohkan dan dilegitimasi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutlak. Maka cara beribadah kita itu memang ada beberapa. Ada yang bentuknya sholat, dimulai dari mengangkat tangan, kemudian menunduk dengan rukuk, berdiri tegak dengan tidak, sujud merendahkan diri, gitu ya. Kemudian ada juga bentuk ibadah penyembelihan. Mungkin ada agama lain ibadah dengan cara menyembelih. Yang membedakan nanti adalah nawaitunya, peruntukan. Maka setiap jenis penyembelihan bukan untuk Allah dipastikan syirik. Dalam dunia modern itu ada. Yang tahu jembatan Mesir. Tahu jembatan Al-Laqwa. Pernah baca beritanya? Ada penanaman kepala sapi itu diliput oleh media. Dan saja cari aja, mudah-mudahan pasti ada jejak digital. Allah Allah. Itu ada penanaman kepala sapi. Coba dunia modern ini masih takut, dan ketakutannya itu menggiring pada kesyirikan. Padahal ilmu modern kita ini kan sudah untuk zaman kita sekarang biasa sekeren badar bahasa Jawa, paham badar diukur kekuatan tanahnya, kena apa pakunya, betonnya sedalam apa, pondasinya. Iya, tetap ada kesyirikan. Jadi ada yang menyembelih, ada yang berputar tawaf, tapi dengan cara yang sudah ditentukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawafnya bentuk ibadah mengikuti itu hanya tawaf, dan tawafnya hanya di kaki.
Nggak boleh kita beribadah mengitari masjid Al-Furqan dalam rangka dia ibadah kepada Allah, nggak ada, pasti syirik. Mengitari kuburan tertentu, apalagi kuburan masjid aja nggak boleh, pasti syirik. Ya, ada lagi ibadah dalam haji itu memang beberapa ibadah. Ada yang cukup dengan bermalam, tentu diisi dengan bikin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diistilahkan dengan malam. Ada yang ibadah itu dengan melontar. Makanya ketika melontar itu ditegaskan dengan kalimat takbir. Jadi bentuk ubudiyah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modelnya, caranya sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin tu'abiduna ma na'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Apa yang dilakukan oleh orang kafir itu zon. Jadi secara dalam aspek psikologis ketuhanan, ya bahasa orang itu, manusia ini memang ada fitrah untuk mengakui ada kekuatan, ada zat yang jauh melebihi dia. Makanya manusia itu secara fitrah mengakui Tuhan. Adanya Tuhan. Nah, lalu karena mengakui ada kekuatan yang lebih, ada zat di mana dia bisa bergantung, berharap padanya. Ya. Kalau tidak mendapatkan hidayah, muncullah dhon, prasangka. Dan prasangka itu merupakan alur syaitan, sehingga orang itu ada yang beribadah dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Mereka tidak lain hanya mengikuti sangkaan-sangkaan. Oh, bahwa lantang itu hara, uzai, hara, ya. Termasuk agama-agama yang lain. Dewa A, B, C memiliki kemampuan untuk mengalami, ya. Psikologis keagamaannya memang begitu kita ini manusia. Maka kita bersyukur betul. Innahu may yahdihillahu fala mudilla. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada zat apapun yang bisa menyesatkan. Wala antum a'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ayat ini, ayat ke-6 ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana ada ayat yang semakna surah Yunus, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma na'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Jika mereka mendustakan Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu Muhammad berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan. Kamu berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena a'maluna wa lakum a'malukum, dalam surah Yunus juga disebut, dalam surah Al-Qasas juga disebutkan hal yang senada. Lakum dinukum waliyadin ini penegasan. Jadi bukan pembenaran terhadap agama ini. Kalau kita itu doktrin internal kita jelas. Inna dinakum indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya satu, Islam. Ada Allah yarham salah seorang ulama,
Syekh Dr. Jamal Abdul Hadi namanya. Beliau menulis bukunya Al-Islam Dinullah fil ardi was sama. Islam itu adalah agama Allah di bumi dan di langit. Di langit pun agama Islam. Nggak ada agama. Agama nabi-nabi terdahulu itu Islam. Begitu uraiannya ya. Mohon maaf, mungkin tidak bisa dijelaskan secara lebih rinci. Jadi bukan pembenaran bahwa agama lain itu benar tak? Kalau terkait dengan toleransi kita itu jelas. Toleransi kita itu adalah mempersilahkan orang lain beribadah dengan cara, dan kita tidak perlu untuk ikut beribadah seperti dia beribadah sebagai bentuk toleransi. Itu tak perlu. Sebagaimana kita tidak memerlukan orang kafir itu beribadah seperti kita beribadah dengan dalih bertoleransi. Misal dia hadir ikut Idul Fitri, sama tidak? Ikut Idul Fitri, ikut sholat, ikut takbiran, atau ikut berkurban, yang menyumbang kurban ya. Kita tidak memerlukan itu. Terus kamu orang menyumbang, jadi hanya sekadar sumbangan, bukan kurban. Hanya sekadar orang berkontribusi. Dan kita pun tidak perlu datang ke tempat ibadah orang lain, kemudian sebagai bentuk toleransi nggak perlu. Jadi makna walau anak dengan bentuk juga bermakna bahwa kita tidak mengikuti cara beribadah orang, apapun alasannya. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia itu melarang bagi kita untuk mengucapkan selamat kepada dan mengucapkan selamat hari keagamaan bagi orang, karena nggak mengefek apa juga, dan kita pun tidak perlu juga ya, karena bagi kita itu bisa jadi masuk ranah atau wilayah ibadah, masuk wilayah status keagamaan. Meskipun fatwa-fatwa seperti ini bisa jadi berbeda antara satu lembaga dengan yang lain, ya bisa jadi berbeda. Misal Allah yarham Syekh Yusuf Al-Qaradawi memfatwakan menjaminkan, apalagi bagi yang hidup di negara minoritas, karena itu bisa jadi bagian dari bentuk bentuk safety kan, bentuk toleransi kan, meminimalisir tanggapan orang. Misal kalau tidak mengucapkan selamat itu dianggap ekstremis. Nah itu ada ilahnya, ada alasan. Jadi tidak perlu kita ya timbul membahas kita ini pejabat lain ya, hidup di negara minoritas standar, belum membahas selamat Natal, ada manfaatnya. Lain pun kita ini populasinya beda, kapasitasnya pejabat kan, hidup di negara minoritas kan ya. Allah a'lam bissawab. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu, tidak ada kesyirikan baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku,
dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinukum waliyadin itu bapaknya kita berlepas dari agama. Yang benar dari Allah, keyakinan yang kurang itu bagian dari kekurangan dan kekhilafan ulun minta ridho taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.